Di sebuah kota dalam negara Jepang yang bernama Shinjo, ada rumor kalau setiap 50 tahun akan ada iblis yang muncul. Kemudian Shin memperlihatkan seorang laki-laki kekar yang penuh bekas luka di punggung sedang mengasah golok miliknya. Ternyata dia punya koleksi berbagai pisau. Kemudian dia bersiap pergi entah kemana menggunakan mobil muscle Mamang Toretto yang keren. Shin pun berpindah ke sebuah rumah yang sangat banyak penjaganya. Ternyata itu milik bos Yakuza setempat. Saat itu ada anak buahnya melapor tentang ketua serikat pekerja di tempat mereka menolak untuk mengikuti perintah Yakuza dan ingin memberontak. Mendengar hal itu, bos Yakuza memberikan suatu pelajaran kepada anak buahnya agar bekerja dengan benar supaya tidak terjadi hal seperti itu. Di sisi lain, ada sesuatu yang aneh. Para penjaga tempat itu seperti disergap dan dibunuh diam-diam oleh seseorang. Dan ternyata mas-mas di scene awal tadi bernama Sakata yang membantai para Yakuza. Melihat ada keributan di luar, bos Yakuza berniat pergi mengamankan diri. Tapi ternyata banyak sekali anak buahnya yang sudah dikalahkan. Niatnya ingin kabur saja dari tempat itu, tapi sopirnya juga sudah dibunuh agar bos Yakuza tidak kabur. Karena beberapa akses juga diblokir, bos Yakuza memutuskan bersembunyi di lantai 2. Sementara Sakata terus-menerus membantai semua orang dengan golok keramatnya. Saking hebatnya, Sakata juga punya ilmu kebal peluru. Kemudian Sakata tiba-tiba dihantam oleh asisten bos Yakuza. Mereka pun melakukan duel maut. Nampak di sini meski Sakata hanya menggunakan pukulan dan tendangan, sedangkan musuh menggunakan barang sekitar. Sakata tak mudah tumbang, membuktikan durability-nya tidak kaleng-kaleng. Akhirnya dia pun berhasil memenangkan duel itu. Sakata lalu pergi ke tempat bos Yakuza bersembunyi. Menggunakan tubuh musuhnya, dia berhasil menahan tembakan bos Yakuza itu. Dengan penuh ketakutan, bos Yakuza meminta ampun kepada Sakata. Akan tetapi, dengan ekspresi kopetnya, Sakata pun mengirim bos itu ke lobi. Hampir saja tertembak lagi, Sakata ditolong oleh rekannya. Ternyata mereka adalah お疲れ。期待することはねえんじゃねえのか。家族なんか持たすんじゃなかった。Ternyata ada seseorang yang mengintai mereka. Sakata dan rekannya sepertinya adalah seorang pembunuh bayaran. Sakata berniat berhenti dan mencari pekerjaan lain untuk menjaga keluarganya agar lebih aman. Dia sudah memiliki satu anak perempuan bernama Ryo. Sakata mengatakan pada istrinya jika ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Setelah bersih-bersih, Sakata mendengarkan teriakan Ryo. Saat keluar tiba-tiba ada orang aneh, kita panggil si Topeng. Ternyata mereka ada 5 orang yang sedang menyandra keluarga Ryo. Dan mereka juga ternyata orang yang menyewa jasa pembunuhan bayaran dia. Sakata ingin melawan tapi musuhnya membawa pistol. Ryo sempat membela ayahnya tapi karena ibunya yang berisik untuk melindungi Ryo, malangnya dia ditembak oleh si Topeng. Keadaan semakin kacau, Sakata menyuruh Ryo kabur. Sialnya, si topeng iblis putih membunuh Ryo. Keluarga harmonis Sakata pun hilang dalam sekejap. Orang itu mengatakan kalau mereka harus melindungi kota Shinjo dari iblis yang melakukan pembunuhan massal. Dan Sakata pun ditembak modiar. Tetapi media berita justru mempublik tragedi itu sebagai pembunuhan berencana oleh Sakata sendiri sebelum bunuh diri. 12 tahun kemudian, seperti MC pada umumnya, Sakata berhasil selamat dari kematian. Tapi karena tembakan itu, Sakata menjadi lumpuh tak bisa apa-apa. Setelah keluar dari rumah sakit penjara, Sakata dijemput oleh rekannya dulu. Shin berpindah pada acara wawancara media dengan wakil kota bernama Sunohara. Selama 10 tahun ini, dia berhasil membuat kota Shinjo menjadi lebih sukses. Sunohara berkata kalau itu adalah berkat usaha para warga yang bekerja keras. Sunohara ini memiliki perusahaan pariwisata di kota Shinjo bernama Mahoroba. Kemudian ada sesi tanya jawab. Seorang jurnalis bernama Kamiyama menanyakan hal sensitif pada Sunohara.
Dia bertanya jika Shinjo dikatakan kota yang sukses, tapi bagaimana pendapat wali kota terkait kasus orang yang menolak Mahoroba terus menghilang secara misterius selama ini. Dengan cerdik, Sunahara menyangkal pertanyaan itu kalau bukan sebuah fakta. Mereka harus bicara fakta dan tragedi itu tidak ada di kepolisian. Dan tiba-tiba MC mengalihkan kepada penanya lain. Ternyata dikatakan sukses itu hanya sebagian kecil untuk pencitraan. Banyak warga yang justru menderita di kota Shinjo. Berpindah ke Sakata, dia dibawa rekannya ke tempat lain untuk dijaga dan dirawat dengan baik. マに散歩に連れてってやれよ。はい。 Sore itu sepulang Sakata dari jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tak dikenal menusuk lengan Sakata dengan pisau. Lengan orang itu buntung dan menyalahkan Sakata. Sepertinya dia dulu adalah target pembunuhan Sakata. Karena takut, orang yang menjaga Sakata pun kabur. Sakata tak bisa merasakan apapun karena kelumpuhannya. Shin pun berpindah ke jurnalis Kamiyama. Dia mewawancara dengan anggota Yakuza sebelumnya. Katanya kelompok bertopeng itu disebut Kimengumi. Mereka menghabisi Yakuza dan mengendalikan pelabuhan, termasuk Mahoroba. Dan benar saja, Sakata lah yang disewa Kimengumi. Bertepatan, Mahoroba mendapat izin usaha dan Shinohara menjadi wakil bupati 12 tahun lalu. Kimengumi juga melakukan dagang manusia dan narkoba untuk meluaskan kekuasaannya. Lalu tiba-tiba anggota Kimengumi si topeng iblis merah mendatangi mereka. Kamiyama ingin kabur tapi dia dipukul kepalanya sampai modiar. Ternyata ada rekannya juga si topeng hitam. Dia menangkap anggota Yakuza itu dan menyuruhnya untuk bunuh diri dengan pistol. Shin berpindah ke rekan Sakata. Dia teringat masa lalu. Dialah yang mencoba menolong Sakata agar Kimengumi tidak membunuh dia dan keluarganya. Kemudian teleponnya berdering. Sepertinya ada kabar yang mengejutkannya. Kemudian Shin pun memperlihatkan di rumah sakit yang ada 3 orang sedang menjaga sebuah kamar. Salah satu dari mereka masuk. Ternyata dia adalah si topeng hitam dan di sana ada Sakata. Sepertinya dia dibawa oleh anak buah si topeng hitam. Dia berniat untuk menghabisi Sakata dengan racun melalui cairan infusnya. Saat mengambil ponsel untuk memfoto Sakata, tiba-tiba Sakata mulai bisa bergerak tubuhnya. Lalu saat anak buahnya datang, si topeng tiba-tiba menyembunyikan topengnya dan berdalih kalau Sakata tiba-tiba mengamuk. Dan benar saja, salah satu dari mereka tidak mengenali identitas asli si topeng itu. Sialnya, aksi mereka diketahui seorang dokter. Melihat itu, anak buah si topeng menariknya ke kamar dan membunuhnya. Tiba-tiba Sakata bangkit lagi. Dia mencekik leher si topeng lalu melempar si topeng dan anak buahnya. Pukulan si topeng tak terasa, tapi pukulan Sakata seakan-akan semakin bertambah kuat. Dia bahkan bisa mendorong tempat tidur sampai musuhnya terlempar keluar jendela. Sakata berniat membunuh si topeng dengan mencekik lehernya. Dengan segala emosi dendamnya selama ini, dia melampiaskannya dalam kekuatan. Akhirnya satu Kimengumi berhasil modiar. Saat itu rekan Sakata ternyata baru sampai rumah sakit. Dia terkejut melihat Sakata yang bisa bergerak lagi. Melihat roti yang sering dimasakkan istrinya, dia langsung memakannya. Seketika semua ingatannya pun pulih. Bahkan tubuhnya sembuh sepenuhnya seperti habis pijit kretek. Mereka pun pergi dari sana. Shin berpindah ke sebuah tempat pengolahan limbah kota. Tapi ternyata di sana juga menjadi tempat pembuatan narkoba dan penyortiran para perempuan yang mereka ingin jual lewat pelabuhan. Para Kimengumi juga tahu kalau Sakata kembali bangkit dan dia sedang bersama rekannya bernama Fujita. この新庄の町で鬼を殺さねばな。 Entah kenapa Kimengumi itu seperti melakukan ritual tari yang aneh. Di sisi lain, Sakata dan Fujita akan segera melakukan aksi balas dendamnya. Shin berpindah ke sebuah pabrik pengolahan limbah kota. Fujita menyamar seolah-olah mengirimkan mayat Sakata pada Kimengumi. Manajernya meminta agar Sakata dilenyapkan seutuhnya. Dia dibuang ke tempat penggilingan sampah, sedangkan Fujita akan pergi untuk sementara. Saat di bagian penyortiran sampah, Sakata keluar dari kantong mayat itu. Ternyata Sakata ingin membantai semua musuhnya dengan barbar. Sialnya, Fujita dan temannya yang ingin kabur diketahui penjaga pos dan mereka ditembaki.
Sakata dengan tangan kosong memukuli musuhnya satu persatu dengan brutal. Sementara itu, untung saja Fujita masih selamat. Meski Sakata sempat terkena hantaman linggis musuh, itu tak berarti apapun. Sakata terus melangkah maju dan membantai musuhnya. Akhirnya Sakata sampai di lantai atas. Akan tetapi, Sakata justru melihat kalau ada Kimenkumi di luar pabrik. Dan setelah itu, seluruh pabrik langsung meledak. Aksi itu diketahui oleh ketua Kimenkumi, si topeng iblis putih. Namun,奥さんとはすまなかった。お前の好きにしてくれ。setelah itu Sakata menyiksa si topeng tanduk satu. Sakata terus menghajarnya untuk mendapat informasi, tapi si topeng itu sangat setia pada Kimenkumi. Lalu ketuanya menelpon. Dia memerintahkan Sakata untuk menghentikan perbuatannya. Jika tidak, itu bisa membunuh rakyat Shinjo karena mereka hidup dari hasil Kimenkumi. Dan ternyata putri Sakata masih hidup. Sakata diancam jika tidak berhenti maka putrinya akan bahaya. Meski begitu, Sakata tetap menghabisi si topeng itu. Sakata sangat merindukan putrinya. Di sisi lain, berita tentang pembunuhan di rumah sakit dan ledakan bom di pabrik limbah sudah tersebar luas. Di sini diperlihatkan Ryo yang sudah bersekolah di SMA dirawat dan ditinggal bersama si topeng serigala. Si topeng serigala diperintah untuk segera menemukan keberadaan Sakata oleh ketua. Ryo ternyata mengikuti latihan memanah di sekolahnya. Shin berpindah ke seorang polisi. Saat pulang ke rumahnya, dia kaget karena ada Sakata yang menyelinap. Ternyata dulu mereka pernah transaksi informasi. Sakata berhasil mendapatkan informasi darinya tentang Shinozuka, yakni si topeng hitam. Dan dari istrinya bernama Hiromi, Shinozuka diketahui sering keluar malam, dikira selingkuh tapi ternyata dia melakukan aksi pembunuhan, termasuk pada direktur perusahaan keamanan di Shinjo. Istrinya juga dia bunuh. Setelah itu perusahaan keamanan mengambil alih keamanan untuk menjaga Mahoroba. Sakata kemudian mendatangi perusahaan keamanan. Dia menerobos ke tempat Ryo tinggal. Sakata melihat ada banyak foto Ryo di dinding dan bersama laki-laki itu. Lalu Ryo belum ingat kembali tentang ayahnya. Untung saja Sakata yang terjatuh berhasil selamat dan kabur. Sakata dibawa oleh polisi sebelumnya. Mereka berhenti sejenak untuk mengobati luka Sakata. Lalu tiba-tiba polisi itu ditelepon oleh ketua Kimenkumi yang tak lain adalah Sunohara. Sakata diancam jika ingin melihat putrinya masih hidup, Sakata harus mendatangi Mahoroba. Mendengar itu, Sakata langsung tancap gas untuk segera pergi ke Mahoroba. Di sisi lain, si topeng serigala bersiap untuk melawan Sakata. Sebelum berangkat, Sakata mengambil golok kesayangannya dan membawa mobil muscle miliknya. Sementara itu, di Mahoroba, para penjaga sangat ramai di setiap sisi dan bersenjataannya lengkap. Para Kimenkumi terus mengintai. Seperti biasa, Sakata memulai aksinya dengan penuh gaya dan barbar. Sakata berhasil meratakan musuh dengan sangat mudah. Si topeng serigala mulai menghampiri Sakata. Sakata terus menerobos musuh dengan brutal untuk menuju ke lantai atas. Setelah sampai, tiba-tiba Sakata dijamshot oleh si topeng serigala. Mereka pun melakukan duel pisau keramat. Meskipun duel itu berjalan sengit, Sakata tetap memiliki buff attack dan bisa menghabisi si topeng serigala itu. Tapi musuh terus saja berdatangan. Lalu pada akhirnya Sakata tertangkap oleh si topeng merah. Sakata dan Ryo dibawa ke suatu tempat dan di sana banyak sekali anak buah Sunohara. Sunohara mencoba berbicara tentang legenda iblis itu kepada Ryo, tapi Ryo tak tahu itu. Sunohara berniat memancing amarah Sakata dengan mengancam memotong leher Ryo. Dia ingin melihat Sakata yang benar-benar seperti kerasukan iblis. Lalu tiba-tiba rekan polisi Sakata datang
dan menembak membabi buta semua orang di sana. Sakata memerintahkan Ryo untuk lari bersama polisi, dan Ryo juga mengingat kejadian itu seperti saat dia masih kecil dulu. Sementara itu, Sakata akan melawan musuh yang tersisa di sana. Melawan si topeng merah, pada awalnya Sakata sangat dipojokkan dan menerima banyak sekali pukulan. Akan tetapi durability Sakata tak pernah habis. Dia terus bangkit dan berhasil mengalahkan si topeng merah. Tak disangka, ternyata si topeng merah adalah kembaran Sunohara. Saat masih kecil, mereka telah membunuh guru mereka sendiri atas perintah Sunohara. Di tengah perjalanan, Ryo mengkhawatirkan ayahnya. Dia pun memutuskan untuk kembali. Lalu dimulailah duel terakhir Sakata dengan Sunohara. Sakata berhasil memenangkan duel itu meski harus mengorbankan satu lengannya. Lalu tiba-tiba si topeng serigala datang. Dia ternyata belum tewas. Kini Ryo sudah tahu siapa ayahnya yang asli dan dia menolak tipuan si topeng serigala itu, dan dia pun modiar. Sakata sudah tidak kuat lagi. Di akhir waktunya dia meminta maaf kepada Ryo karena dulu tak bisa menjaga dirinya dan ibunya. Setelah itu, ada pihak berwenang yang menangani kasus itu. Ryo dievakuasi oleh tim medis, tapi dia kemudian tiba-tiba hilang entah kemana. Shin berpindah, ternyata kembaran Sunohara masih hidup dan mengambil alih perusahaan. Tak hanya itu, dia juga melakukan ritual tari aneh itu juga. Akan tetapi pelajaran dari film ini adalah carilah pekerjaan dengan cara yang baik, maka hal-hal yang baik juga akan mendatangimu. Akan tetapi jika melakukan pekerjaan buruk, maka kehancuran akan selalu mengintaimu. Film ini mendapatkan nilai IMDb 5,4. Menurut Cinema, film ini pantas mendapat nilai 6. Terima kasih telah menonton. Jika suka beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya. Capcus!